saya Ahmad Habibie Salam dalam Kubisa, Aku Bisa Kamu Bisa. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di Kubisa Goes to Campus. Dan rekan-rekan sekalian, kali ini kami hadir pada episode ke-397. Nggak terasa udah 397 aja ya. Jadi perjalanan yang cukup panjang dan tidak kenal lelah dari teman-teman eksekutif produser ya. Kita sudah berganti, ada sekitar ada sekitar 7 eksekutif produser yang berganti di setiap tahunnya gitu ya untuk program ini, tapi tidak pernah surut gitu ya untuk bisa menghadirkan Kubisa Goes to Campus. Dan rekan-rekan sekalian, di siang hari ini Kubisa bekerja sama masing-masing, yang pertama dengan ICCN yaitu Indonesia Career Center Network, lalu kami juga bekerja sama dengan Google Indonesia, dan tidak ketinggalan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan di pagi hari ini kami bekerja sama dengan tuan rumah yaitu PPIKUM atau Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi dengan sangat bangga kami bersama mempersembahkan inilah dia Kubisa Goes to Campus di episode ke-97. Waduh, saya kebalik ya. 397. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi juara di mata HRD. Akan seperti apa keseruannya? Tahan dulu sejenak teman-teman, karena seperti biasa selama kurang lebih 90 menit ke depan kami berharap teman-teman sebenarnya tidak malu nanti untuk bertanya, karena nanti akan ada sesi Q&A dan sesi tanya jawab pada 30 menit terakhir nanti, di mana kami juga akan menyediakan 2 buah voucher belajar gratis dari divisi webinar Kubisa. Dan caranya sangatlah mudah teman-teman, yang cukup memberikan pertanyaan unik dan juga pertanyaan menarik, bukan di kolom chat melainkan di kolom Q&A. Jadi teman-teman mohon pastikan untuk membawa seluruh rasa penasaran teman-teman semuanya untuk bisa bertanya kepada narasumber kami nanti. Dan tentu saja narasumber kami pula yang nanti akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, alias yang mempunyai pertanyaan terbaik, tapi nanti di akhir acara. Jadi saya berharap teman-teman semuanya tidak malu dan tidak sungkan untuk segera memberikan pertanyaan terbaiknya di kolom Q&A. Dan rekan-rekan sekalian, kami juga tidak lupa untuk memberikan dan menyediakan hadiah pamungkas yaitu e-sertifikat. Insya Allah link e-sertifikatnya akan kami berikan tepat sebelum acara ini berakhir. Jadi please stay tune terus sampai acara ini selesai. Mas Habibie, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para narasumber webinar pada pagi hari ini. Yang pertama ini anak saya, Mas Rangga Ega Santoso, SPD MSc, alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang merupakan awardee beasiswa LPDP di Cranfield University Inggris, London. Ini informasinya November kemarin baru saja pulang dari Inggris nih. Ini Mas Rangga cakep, pasti banyak cewek-cewek yang menghubungi ini ya. Kemudian yang kedua ini juga ternyata narasumber utama Kubisa ini juga ternyata anak Malang ini ya, Mbak Diah Nadiatul Jana SPD MPD. Yang saya dengar tadi saya sempat menulis merupakan owner Corak Cantik Art dan sederet banyak tadi ya apa yang merupakan pekerjaan dari aktivitas dari Mbak Diah Nadiatul Jana SPD. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya Mbak Diah ya, sesama di Malang. Dan yang saya hormati Mas Habibie, host sekaligus moderator terbaik Kubisa yang selama ini menemani kita memandu acara webinar Kubisa bekerjasama dengan pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Juga yang saya hormati segenap tim dari Kubisa serta seluruh peserta webinar yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar dengan tema Menjadi Juara di Mata HRD yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang bekerjasama dengan UDISA. Peserta webinar yang saya hormati mengandalkan ijazah dan gelar yang dimiliki saja untuk bersaing di dunia kerja belumlah cukup. Dibutuhkan kemampuan diri pendukung lainnya untuk menarik perhatian rekruter dan membantu Anda bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat. Setiap perusahaan juga pasti menginginkan karyawan terbaik yang dapat memenuhi dan meningkatkan kinerja perusahaan untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Seorang profesional rekruter dituntut untuk melakukan proses seleksi yang efektif, terutama saat proses wawancara. Dengan waktu yang terbatas, HRD ditantang untuk dapat mengenal kandidat tersebut dan memutuskan apakah diterima atau tidak. Disinilah peran penting membuat kesan pertama recruiter yang baik, dilakukan secara online ataupun offline. Lalu bagaimana tipsnya agar first impression bisa menjadi rekruter terkesan? Adakah perbedaannya di sesi online dan offline? Tentu ini akan dibahas lebih detail oleh para narasumber agar saudara menjadi juara di mata HRD. Para webinar yang saya hormati, IKUM sebagai organisasi alumni melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kompetensi alumni, mengingat persaingan di dunia kerja semakin ketat. Untuk itulah, berbagai kegiatan dilakukan oleh IKUM melalui webinar dengan berbagai topik yang relevan dan menarik yang dibutuhkan oleh mahasiswa pasca lulus di dalam memasuki dunia kerja. IKUM juga bekerjasama dengan mitra untuk memberikan berbagai fasilitas kepada alumninya. Di antaranya, IKUM bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dengan memberikan diskon 10% untuk seluruh alumni UM yang telah melakukan registrasi dengan PT Kereta Api. Kemudian juga IKUM bekerjasama dengan berbagai hotel yang tergabung dalam Red Doors dengan diskon sampai dengan 30%. Dan bahkan ada hotel yang memberikan diskon sampai dengan 50%, yaitu Hotel Wise Primo di Malang. Nah, fasilitas-fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh alumni yang telah mempunyai kartu IK digital. Oleh karena itu, silakan Anda yang merupakan alumni UM segera mendaftarkan menjadi anggota IKUM dengan mengisi formulir merupakan anggota. Nanti Anda akan memiliki kartu anggota digital yang bisa dipakai untuk registrasi PT Kereta Api dan hotel-hotel yang telah bekerjasama dengan alumni, dengan IK. Saudara-saudara yang saya hormati, saya mewakili Alma Mater UM menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara Angga Kasantoso SD MSD dan juga Mbak Nur Aini Azizah yang telah bersedia menjadi narasumber webinar pada pagi hari ini. Semoga melalui webinar ini dapat memberikan wawasan yang berguna dan menginspirasi kita semua. Melalui webinar ini diharapkan terdapat knowledge transfer dan sharing pengalaman dari narasumber kepada para peserta webinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang juga menyampaikan terima kasih secara tulus kepada UDISA yang telah menjadi mitra setia kami. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini.
Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan selamat berwebinar dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Kultisa Gustu Kampus edisi ke-397 dengan tema Menjadi Juara di Mata HRD saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk ke sesi yang pertama. Jadi saya membagi dua alasan besar ya, mengapa saya dulu memilih UM. Yang pertama alasan spesifiknya karena UM merupakan salah satu dari 3 kampus top keguruan di Indonesia. Berdasarkan peringkat paling baru yang saya baca, UM merupakan LPTK atau Lembaga Penghasil Tenaga Pendidikan ranking 2 di Indonesia. Kemudian ranking 14 secara umum di Indonesia. Kemudian UM juga sudah berakreditasi A secara universitas, secara prodi juga banyak yang sudah akreditasi A, bahkan ada beberapa yang akreditasi internasional seperti pendidikan bahasa Inggris, dan juga ada jurusan-jurusan lain yang non kependidikan. Jadi dari sini berdasarkan pengalaman saya waktu studi S1, saya banyak sekali belajar terutama di bidang saya sendiri mengenai pengembangan SDM karena waktu itu saya mengambil jurusan pendidikan. Tapi manakala saya ingin terjun lebih dalam ke satu mata pelajaran atau satu tugas, saya bisa konsultasi dengan teman-teman yang non pendidikan. Jadi istilahnya saya bisa dapat dua seperti itu. Jadi satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan karir di bidang pengembangan SDM seperti menjadi guru atau dosen dan lain-lain, UM merupakan salah satu tujuan belajar yang sangat strategis menurut saya. Kemudian yang kedua, fasilitasi fisik dan non-fisik yang sangat mendukung pengembangan aspek akademis dan non-akademis. Salah satu contoh yang menurut saya diamond itu adalah keberadaan pendanaan PPM atau penelitian pengabdian masyarakat yang itu dilaksanakan tiap tahun. Saat ini ketika saya presentasi tanggal 9 Maret, ini sudah tahap koreksi proposal seperti itu. Jadi mahasiswa maupun dosen yang memiliki ide monumental yang ingin diwujudkan dalam bentuk produk itu bisa mengikuti skenario pendanaan seperti ini, dan ini sangat potensial karena beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman non UM yang di kampus swasta maupun negeri di Malang, itu sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan dari internal kampus seperti itu. Nah, bayangkan jika teman-teman sekelas S1 saja mungkin semester 4, semester 6 bisa ikut dosen dan masuk di dalam proposal sebagai penyusun dan mendapatkan pendanaan untuk implementasi ide, dan itu sangat-sangat suportif sekali bila teman-teman ingin atau punya gambaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu akan sangat mahal harganya. Nah, kemudian yang ketiga, iklim akademik kemahasiswaan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang kita tahu bahwasanya di ranah PKM, ranah MPG maupun di lomba-lomba yang spesifik seperti kontes jembatan, kemudian kapal cepat tak berawak seperti itu, UM selalu menempatkan dirinya dalam jajaran-jajaran tertinggi di tiap tahunnya. Ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya memang komunitas akademik atau ekosistem akademik yang ada di dalam itu sangat suportif untuk mahasiswa dan juga sudah berada di track yang sebenarnya, sudah berada di track yang menghasilkan seperti itu. Gitu. Nah, alasan yang kedua yang mungkin bisa dikatakan alasan umum ya karena lokasi kampusnya yang sangat strategis. Jadi yang pertama karena berada di jantung kota Malang, jadi cuacanya sejuk, beda dengan kota-kota lain yang di utaranya Malang yang menjadi ibu kota Jawa Timur, seperti itu. Terus yang kedua juga dikelilingi oleh kampus-kampus lain, jadi ketika teman-teman mungkin boring gitu ya istilahnya, ketemu si ini diperpus ketemu si ini, bisa main keluar ke warung kopi yang ada di jalan-jalan yang di situ merupakan kualitas antara dua kampus besar. Pasti akan ketemu teman-teman dari bidang lain, dari kampus lain, mungkin bisa juga masuk ke komunitas seperti itu. Akan menjadi sangat-sangat open mind sih kalau misalkan bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga juga tempat wisatanya kayak ada gunung, di utara, di barat, di timur, dan di selatan juga ada pantai seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin healing lah bahasanya yang anak-anak muda sekarang sangat-sangat terfasilitasi oleh Kota Malang. Jadi yang nomor 4, kemudian juga harga kos dan makanannya yang relatif murah, beberapa kali juga sudah di highlight oleh influencer
bahkan juga beberapa media massa bahwasanya Malang dan Jogja memang merupakan salah satu atau salah dua dari livable city gitu di Indonesia. Itu yang terakhir, banyak opsi olahraga atau healing dan go-go yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Tidak hanya fasilitas untuk berlibur ya, tapi olahraga pun juga banyak opsinya. Mungkin bisa ke lapangan Lososari atau ke lapangan Rampal dan sebagainya. Itu. Nah, masuk ke sesi yang selanjutnya atau topik yang selanjutnya mengenai pengalaman belajar di UM. Ketika 4 tahun saya belajar di sana, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dan mayoritas pengalaman-pengalaman tersebut memberikan dampak yang positif dalam karir maupun kehidupan saya. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin saya akan mengambil contoh salah satunya aja. Ketika keikut sertaan saya dalam UKM atau unit kegiatan mahasiswa penulis waktu itu. Contoh-contoh ringan pengalaman-pengalaman tersebut dapat dilihat di slide ketika saya bertemu dengan teman seperjuangan, juara dan kalah bersama-sama, mengikuti lomba, menulis, menjadi mentor kepenulisan. Saya pun juga pernah mengunjungi 10 top kampus Indonesia menggunakan alma mater UM. Dan itu bukan sebatas liburan biasa begitu. Kemudian saya juga pernah mengasah kemampuan hard skill dan soft skill di UKM tersebut dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi semua poin-poin yang memang itu nanti di masa depan sangat-sangat saya butuhkan ketika melamar S2 secara gak langsung sudah saya dapatkan di Universitas Negeri Malang, utamanya di UKM penulis seperti itu. Jadi bobot CV saya itu semakin berat ketika dibaca oleh seseorang yang memang belum mengenal saya seperti itu. Gitu. Nah, ini adalah pengalaman setelah lulus di UM. Jadi saya dan kolega dari Prasetyo dan Muhammad Andi utamanya itu membentuk sebuah CV seperti DTEK Engineering kalau teman-teman mungkin pernah dengar di Jawa Barat. Jadi kita fokusnya itu melakukan numerical modeling atau simulasi beban atau simulasi aliran udara, aliran air untuk membantu industri atau persona-persona yang memang sedang berkecimpung di bidang teknik mesin seperti itu. Nah, ada juga satu anggota di luar anggota inti yang bernama Mas Jimmy, itu juga Mahapres UM tahun 2016 seingat saya itu. Nah, saat tahun 2018 pertama kali kita inisialisasi Machine Group ini, itu sudah banyak job-job masuk dari mahasiswa, dari bapak ibu dosen maupun dari industri. Sehingga saat itu saya merasa bahwa saya sudah menemukan alur hidup saya memang seperti ini gitu, menjadi seorang yang berdiri di kaki sendiri, running usaha kita sendiri ya, dan menikmatilah hidup dan maksudnya income maupun outputnya itu kita bisa mengatur semuanya secara mandiri dan itu sangat-sangat menyenangkan. Nah, tetapi ada satu momen yang itu sangat memukul, jadi katakan boom seperti itu, sebagai bom pada mindset, pada ketetapan keputusan yang ada di dalam diri saya. Waktu itu saya mendapatkan proyek dan teman-teman dari PLN Pusat seharga 50 juta untuk membuat waste to energy incinerator, jadi pembakaran sampah yang bisa membakar sampah kering di bawah serta bisa pirolisis plastik, jadi merubah plastik menjadi bentuk dasarnya yaitu minyak seperti itu. Nah, karena ini kliennya salah satu BUMN dan orang-orangnya itu sangat-sangat teknikal semua, jadi bisa dikatakan ini merupakan klien kita yang pertama yang posisi kedudukannya itu setara dengan kita. Jadi dalam pelaksanaan proyek ini banyak pertanyaan-pertanyaan teknis detail-detail yang itu selalu muncul ketika kita berdiskusi dengan mereka, membahas tungkunya, membahas pressure-nya nanti kayak gimana. Jadi benar-benar diskusi itu sangat-sangat berjalan juga arah, berbeda dengan klien-klien kita sebelumnya yang mayoritas manut dalam tanda kutip dengan apa yang kita tawarkan, dengan solusi yang kita ajukan seperti itu. Akhirnya sampailah pada satu momen ketika kita bertiga deadlock istilahnya dengan apa yang ditanyakan oleh mereka, dan kita waktu itu serasa seperti dipukul oleh alam semesta bahwasanya kamu itu masih kecil, masih biasa gitu loh. Janganlah kamu semena-mena tiba-tiba kayak ya udahlah saya sudah berpuas diri dengan apa yang sudah saya dapat sekarang dan ya ayo kita berjalan seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kita harus terus belajar, terus upgrade diri menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya seperti itu. Akhirnya kita evaluasi, ini proyek berjalan tidak 100% memuaskan, tapi tetap masih memuaskan seperti itu, tapi banyak banget catatan merah
terutama dalam hal-hal teknis, karena memang kita juga masih alumni 1 dan juga alumni D3 si Muhammad Andi. Jadi memang kita harus belajar, dan saya memutuskan ke teman-teman juga untuk break sebentar dan mengambil studi lanjut. RD-nya di sana itu sudah tidak mengecek CV secara manual, tapi mengecek CV-nya menggunakan mesin gitu. Jadi gimana sih caranya kalau misalnya menggunakan mesin agar kita lolos? Nah, caranya menggunakan keyword yang sesuai dengan job desk pekerjaan yang diminta seperti itu. Nah, ini tidak kalah uniknya ya dengan kalau teman-teman atau teman-teman di sini yang masih mahasiswa mengikuti PKM. Nah, PKM kan di sana juga juri-juri PKM itu sudah mengecek proposal kalian dengan menggunakan mesin. Jadi kalau misalnya judul kalian lebih dari 20 kata itu langsung didiskualifikasi gitu. Nah, sama halnya dengan CV gitu. Di sini CV yang diperlukan adalah keyword-keywordnya yang sesuai dengan job description yang diminta oleh perusahaan seperti itu. Jadi di sini teman-teman diharapkan dapat membuat CV yang benar-benar menunjukkan informasi teman-teman yang tidak berulang. Jadi kalau misalnya sudah ada informasi yang dijelaskan di bagian tertentu di bagian CV, nah bagian bawah-bawahnya itu tidak usah dijelaskan hal yang sama gitu. Nah, dan juga untuk di CV di sini kalian perlu memberikan keterangan yang kualitatif dan kuantitatif dari pencapaian yang telah dicapai seperti itu. Misalnya untuk experience teman-teman pernah menjabat sebagai ketua BEM misalnya. Nah, di sana apa saja nih secara kuantitatif berhasil apa saja, kemudian secara kualitatif juga berhasil apa saja. Di sana bisa dijelaskan, karena di sanalah nanti mesin dari CV ini bekerja seperti itu. Nah, kemudian untuk kreatif CV ini digunakan di mana sih? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, kreatif CV ini disesuaikan dengan perusahaan seperti apa perusahaannya. Misalnya perusahaan yang dia itu bergerak di bidang periklanan atau pertelevisian. Nah, itu pastinya menggunakan orang-orang yang di sana yang kreatif gitu. Di sini kita harus bisa memposisikan posisi yang kita lamar dengan CV yang kita berikan. Nah, contohnya lagi, kalau misalnya dia butuh desainer dari suatu produk, pastinya kita juga diminta untuk memberikan portofolio. Nah, di sana portofolio, apa sih bedanya portofolio dengan CV gitu kan? Nah, kalau di CV kita bisa melihat kepribadian orang atau orang ini secara kasar tentang pendidikannya, kemudian gimana experience-nya, kemudian award apa aja yang sudah pernah dicapai, seperti itu. Nah, kemudian untuk memvalidasi itu semua, itu bisa ditaruh di portofolio. Nah, di sini lebih ke apa saja sih yang pernah kita lakukan gitu. Kemudian apa saja sih skill kita yang bisa yang sudah kita kuasai seperti itu, dan apa aja bukti-buktinya yang mendukung bisa dimasukkan kepada portofolio. Seperti misalnya di portofolio yang kita melamar di sana sebagai desainer, kita bisa menaruh di sana hasil-hasil dari desain kita. Atau kalau kita melamar sebagai fotografer, di sana kita bisa menaruh foto-foto yang telah kita potret seperti itu. Kemudian achievement apa saja yang kita pernah dapat, itu bisa ditaruh di portofolio seperti itu. Kemudian untuk interview, apa saja sih yang perlu disiapkan? Nah, untuk interview, kalau misalnya interviewnya itu online, itu teman-teman yang pertama bisa mempersiapkan jaringan. Jangan sampai jaringan teman-teman ini tidak bagus, atau jaringan teman-teman ini putus di tengah jalan. Itu takutnya ditakutkan nanti HRD tidak suka dan akhirnya tidak mau istilahnya tidak mau memperlanjut untuk proses rekrutmennya seperti itu. Nah, kalau untuk
interview yang offline itu pastinya teman-teman diharuskan untuk datang 30 menit sebelum interview atau bahkan 1 jam sebelum interview. Nah, kemudian juga gunakan pakaian dengan menyesuaikan perusahaan dan posisi yang dilamar. Jangan sampai kita salah kostum nih, karena pakaian kita langsung dilihat. Penting juga untuk online, walaupun online, tapi kita harus tetap menggunakan pakaian yang sopan, dan selain itu pencahayaan dan lain sebagainya juga harus diperhatikan. Kemudian kita juga harus menyiapkan hard copy dari CV atau keperluan interview lainnya, contohnya seperti transkrip nilai, mungkin kemudian ijazah dan lain-lainnya yang perlu disiapkan jika kita mendatangi interview secara offline. Kemudian tenang dan harus terlihat percaya diri saat interview agar bisa meyakinkan HRD seperti itu. Pengalaman saya ketika interview itu pernah saya melakukan interview offline dan juga online. Sebenarnya untuk pertanyaan interview offline dan juga online itu tidak jauh berbeda ya. Saya pernah melamar di perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang perikanan atau aquaculture. Itu mereka saat itu kan saya baru lulus S1 dan masih ada COVID ya, masih ada baru peralihan antara dari COVID ke offline biasa. Nah, itu interviewnya waktu itu masih online gitu kan. Nah, itu pertanyaannya ternyata ketika saya bandingkan ketika saya melamar pekerjaan lagi yang offline, itu ternyata pertanyaannya itu tidak jauh berbeda gitu. Cuman bedanya mungkin kalau offline itu ada sesi FGD di sana. Jadi di situ teman-teman juga harus bisa menguasai apa yang teman-teman menguasai materi apa yang job description yang teman-teman lamar, kemudian juga teman-teman menguasai apa sih nanti yang akan dikerjakan seperti itu, dan juga teman-teman harus bisa mengelaborasi ide atau inovasi yang mungkin akan ditanyakan kepada HRD nantinya. Oke, let's make your story. Sekian dari saya. Sebelum ditutup, di sini saya juga ingin memberikan informasi kepada teman-teman. Di sini ada titipan dari Kadia nih, ada lowongan pekerjaan. Di sini ada lowongan pekerjaan untuk B2B marketing dan juga untuk sekretari. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin melamar pekerjaan atau sedang mencari-cari pekerjaan atau ingin mencoba nih CV yang telah dibuat oleh teman-teman, itu bisa untuk dan bertemu dengan HRD, yang ingin bertemu dengan HRD, mungkin teman-teman bisa mengapply di dua lowongan pekerjaan ini. Oke, mungkin bisa di screenshot atau di foto seperti itu ya. Website ya, di share screen, semoga terlihat. Ini tahun 2024 di batch ini. Jadi untuk beasiswa reguler, beasiswanya macamnya ada banyak sih. Nggak tahu nanti Mbak Novita bisa masuk ke skenario yang mana. Jadi banyak, ada targeted scholarship untuk TNI, PNS, TNI, Polri, dan itu beda-beda syaratnya. Untuk afirmatif dan juga untuk beasiswa reguler. Nah, ini yang saya buka yang beasiswa reguler. Jadi ada 2 syarat di situ, syarat umum dan juga syarat khusus, yang di situ membahas bahwasanya pendaftar jenjang doktor wajib memiliki IPK jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,25. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya masternya itu harus memiliki transkrip nilai overall 3,25 minimal dalam skala 4.0. Seperti itu. Jadi apakah ini akan dilihat atau cuma syarat? Kalau ini tertulis jelas di syarat khusus seperti ini, dan itu akan masuk poin-poin penilaian di seleksi administrasi. Tapi yang namanya rezeki memang tidak ada yang tahu. Menurut saya kalau memang misalkan, dan kita juga sangat tidak mungkin gitu untuk mengulang pendidikan master jika master sebelumnya mungkin di bawah 3,25. Saran saya coba diajukan aja daftar dulu gitu. Karena bisa jadi kalau memang bapak atau ibunya punya proposal riset yang itu juga istilahnya berbobot dan juga sangat-sangat dibutuhkan oleh Indonesia, misalnya topiknya tentang maritim nih yang masuk ke salah satu seksi topik di dalam LPDP, teknologi maritim, proses kebijakan maritim dan lain-lainnya yang
berkaitan dengan maritim. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu pembantu begitu. Boleh IPK-nya master 3,0 let's say. Harusnya secara administratif ini nggak lolos, tapi melihat proposal risetnya kok ini monumental dan ini cukup dibutuhkan gitu untuk Indonesia karena memang nggak ada riset di bidang itu. Nah, itu bisa jadi akan berbeda. Itu sangat mungkin. Makanya saya sampaikan di awal bahwasanya coba aja dulu untuk daftar, tapi jangan terlalu berharap lebih, takutnya nanti kecewa. Secara administratif gagal, nggak lolos, tapi itu tadi banyak poin-poin penunjang yang lainnya karena nggak poinnya itu banyak banget. Sepengetahuan saya ketika daftar di tahun 2019 waktu itu, saya sempat ketemu dengan salah satu dosen UB yang merupakan reviewer LPDP yang boleh identitasnya dibuka saat itu. Jadi poin-poinnya itu banyak, termasuk publikasi kita juga dinilai, prestasi kita dinilai, keorganisasian kita selama kuliah studi S1 dinilai, semua yang kita masukkan di orang administrasi itu ada poinnya. Poin-poin yang paling tinggi itu ketika kita bisa menggerakkan massa untuk melakukan pengabdian masyarakat. Waktu itu saya ingat poinnya 15, dan itu paling tinggi untuk satu kegiatan. Makanya coba dulu aja, siapa tahu ada poin-poin lain yang memang itu bisa menutupi kekurangan di IPK ini, seperti itu sih. Dan rekan-rekan sekalian, kita akan berfoto bersama 2 kali ya. Kita akan berfoto bersama 2 kali dan ini kita hitungan mundurnya 5 menuju ke senyum ya. Nggak kedengeran bunyi cekreknya karena yang nanti akan memfoto adalah Mas Aceh. Silakan arahkan matanya menuju ke lensa dan bukan ke layar. Sekali lagi, arahkan matanya menuju ke lensa dan bukan ke layar ya. Sebentar saya persiapkan terlebih dahulu. Oke, sip. Yuk, dalam hitungan 5 ya, menuju senyum. 5, 4, 3, 2 dan senyum. Terima kasih. Dan yang terakhir, siap-siap ya. Yang terakhir ya, silakan kembali arahkan mata menuju ke lensa dan bukan ke layar. Hitungan mundur, foto terakhir. 5, 4, 3, 2 dan senyum. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Mbak Riastri, selamat ya Mbak Riastri Novianita. Terima kasih banyak. Dan juga ada Mas Aceh, Master Control saya, mengucapkan terima kasih banyak. Saya Ahmad Habibie Salam bersama Bu Fatma, Mas Rangga dan Mbak Aini mohon izin untuk pamit undur diri. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa lebih baik jatuh cinta daripada jatuh tempo. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Bye. Silakan Master Control.